Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kita menjadi penghuni jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan bagi kita, contoh bagi kita. Maka seyogianya kita berupaya betul untuk berittiba terhadap apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasul dan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas surat yang baru. Sebelumnya, setelah beberapa saat kita membahas suratul mulk, dan hari ini kita membahas suratul waqi'ah. Jadi hari ini kita hanya membahas muqaddimah secara garis besar apa yang kita ketahui dalam surat Al-Mulk ini. Barangkali nanti kedepannya baru kita membahas ayat per ayat dari surat Al-Waqi'ah. Jadi kita bahas secara mujmal atau secara global, secara garis besar apa saja yang akan dibahas dalam surat Al-Mulk. Kalau kita di tujuan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi ini, kita melihat setidaknya ada 2 poin besar. Karena turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW dalam kondisi terintimidasi. Ini surat Makkiyah, jadi surat yang diturunkan di kota Makkah. Jadi Rasulullah diintimidasi, sahabat fi syiddat Quraisy. Makanya dulu kita pernah mendengar ada di antara mereka yang ditangkap
ada di antara mereka yang dipenjarakan, ada di antara mereka yang disiksa. Ini kondisinya dalam kondisi sangat terpuruk. Dan surat Al-Waqiah ini diturunkan dalam suasana itu. Idza waqa'at laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya, jadi kita perlu untuk memahami suasananya dulu, sehingga kenapa ayat ini turun dan menggunakan syarat idza waqa'atil waqi'ah. Kan kalimat idza itu syarat. Apabila ya terjadinya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi kalau kita lihat dari sisi kata, waqa'ah artinya real atau kejadian atau fakta. Itu waqa'ah. Ya. Maka waqa'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan tidak lagi bisa dia merubahnya. Contohnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika melihat ada orang yang sedang berkelahi, itu Nabi Musa melihat bahwa orang Bani Israel ini kan dalam kondisi terzalimi. Maka kemudian maksudnya melerai. Tapi orang Kipti ini terus menyerang. Akhirnya Nabi Musa memukulnya. Dan kemudian orang yang dipukulnya itu meninggal. Itu faktanya. Jadi Nabi Musa tidak akan pernah mengatakan bahwa bukan dia yang membunuhnya, karena memang dia telah memukulnya, dan itu fakta. Itu namanya waqa'ah, sesuatu yang terjadi dan itu fakta. Jadi kalau kita lihat pada saat itu orang-orang kafir musyrikin, ada yang menyiksa orang mukmin, ada yang mengintimidasi orang mukmin, itu faktanya. Jadi apabila ada sebuah perlakuan yang dilakukan, maka perlakuan itu pasti akan terjadi, dan dari kejadian itu pasti ada sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat untuk orang ini. Karena kita itu akan dihisab, akan dilihat berdasarkan dengan fakta-fakta kehidupan kita. Walaupun mungkin kita hidup miskin, sengsara, tapi kita sedekah. Dengan sedekah itu kita semakin sengsara. Kalau memang itu faktanya, pada hari kiamat nanti Allah akan menilainya dengan penilaian Allah sendiri. Karena penilaian itu berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kalimat waqa'ah ini lebih kepada sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, paling yang merubahnya itu kalimat andai. Seandainya dulu Nabi Musa tidak memukul orang itu, mungkin Nabi Musa tidak dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh disebabkan karena perbuatan tersebut. Karena itu sudah terjadi, itu amrun waqi', sesuatu yang sifatnya fakta. Jadi karena ini bicaranya tentang hari kiamat, maka pertanyaannya fakta-fakta apa saja yang sudah kita lakukan dan kita harus pertanggungjawabkan nanti di akhir. Faktanya kita mungkin pernah berbuat maksiat, faktanya mungkin kita pernah bersalah, faktanya kita mungkin sering menyakiti hati orang lain, faktanya mungkin begitu banyak. Jadi bagi seorang yang beriman kepada Allah, hal-hal yang seperti ini harus betul-betul dicermati. Jadi jangan sampai ada fakta buruk yang sudah kita lakukan, kita lupakan, nanti ketika di akhirat ternyata Allah menghitungnya dan menampilkannya kembali. Di saat itulah kita menjadi orang yang menyesal dan merugi. Ya. Dengan kata lain, Rasulullah dihibur, biarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadamu, nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan balasan yang setimpal di hari kiamat.
Ya, jadi kalau kita lihat kalimat waqiah itu salah satu nama hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 19 nama. Jadi hari kiamat itu namanya 19 berdasarkan fakta-fakta yang terjadi nanti dengan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya. Jadi ada yang disebut al-ghasyiyah, ada yang disebut as-sakhah, at-tamah, at-taghabun. Itu semua nama-nama hari kiamat. Jadi kita perlu untuk mengetahui salah satunya adalah hari ini, yaitu hari waqiah. Nah, sekarang kita perlu untuk melihat pandangan para ulama berkaitan dengan surat ini. Jadi kita itu salah satu cara untuk shortcut pengetahuan itu adalah merefer bagaimana pernyataan ulama terhadap apa yang sedang kita pelajari. Jadi kalau kita contohnya bicara tentang ilmu, apa itu hakikat ilmu, kadang-kadang kita berpikir terlalu lama. Cari saja ulama-ulama yang berbicara tentang masalah ilmu, maka kita akan menemukan cepat ya formulasi apa yang bisa kita pahami tentang konteks ilmu itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi, kita cari di buku lama sekali. Ya, tapi kita tahu bahwa di sekeliling kita ada ahli-ahli di bidang ini. Kita datangi karena apa? Karena kita butuh pengetahuan yang dia sudah lakukan bertahun-tahun, kemudian dikerucutkan, disimpulkan, dan kemudian diajarkan kepada kita. Ya, jadi kita mengambil saripatinya. Nah, bagaimana kemudian untuk mengambil saripati daripada pemahaman suratul waqiah ini? Kita ambil dari tafsir-tafsir para ulama. Yang pertama, telah berkata seseorang yang bernama Mashrukul Ajda. Mashruk orang tabi'in. Jadi Masruk bin Ajda ini seorang tabi'in. Beliau ini adalah orang Yaman, di mana beliau ini memiliki pengetahuan tentang Al-Quran sangat tinggi, sehingga sering juga dijadikan referensi dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, min ahlil Yaman kana a'lamu bil fataya Syuraij. Ya, jadi ini orang punya pengetahuan tinggi berkaitan dengan informasi-informasi terdahulu. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan begini: Man arada an ya'lama naba'al awwalin wa naba'al akhirin wa naba'a ahlul jannah wa naba'a ahlun nar wa naba'ad dunya wa naba'al akhirah falyaqra suratul waqiah. Kata beliau, barang siapa yang ingin mengetahui tentang informasi orang-orang yang terdahulu dan informasi orang-orang yang nanti akan datang, atau orang-orang yang paling belakang masuk ke dalam surga, ya, dan informasi tentang siapa saja calon penghuni surga, serta informasi siapa saja yang menjadi calon penghuni neraka, begitu juga informasi tentang kehidupan dunia dan informasi tentang kehidupan akhirat, maka bacalah suratul waqiah. Karena di dalam surat Al-Waqiah 6 komponen ini disebutkan dengan jelas dan tegas. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau kita perhatikan di dalam awal-awal memberikan informasi kepada para sahabat tentang kehidupan masa depan dengan membacakan suratul Waqiah. Ini menurut Masruk ibnul Ajda. Berarti beliau memahami bahwa di situ banyak sekali informasi yang sangat penting, yang sangat akurat berkaitan dengan masalah kehidupan dan masa depannya. Yang kedua, berkata Al-Imam Al-Biqai. Imam Al-Biqai ini ya adalah seorang ulama yang tafsirnya dipakai oleh ulama-ulama kontemporer banyak. Di antaranya Quraisy Shihab juga menggunakan referensi beliau berkaitan dengan ilmu munasabat atau ilmu korelasi antara ayat dan surat. Ya, Imam Al-Biqai mengatakan begini:
Syarhu ahwalul aqsam thalatha al-madhkurah fi ar-Rahman al-awliya'u minas sabiqin wal lahiqin wal a'da'u al-musyafiqin minal mudarihin wal munafiqin minats thaqalain. Jadi beliau mengatakan bahwa surat Al-Waqiah ini setidaknya ada 3 informasi penting. Yang pertama, disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 kategori manusia di dalam surat ini. Kategori pertama adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dari golongan-golongan terdahulu maupun golongan-golongan yang akan datang, yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mau tahu orang yang dicintai oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu cirinya ada di dalam suratul Waqiah. Nah, yang kedua adalah wal a'da'ul musyaqiqin minal mudharihin. Kategori yang kedua adalah orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah, di mana mereka selalu berusaha untuk mengadakan sesuatu yang membahayakan kehidupan beragama, artinya seseorang dalam beragama. Ya, di antaranya kalau yang dilihat oleh Rasulullah pada saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy dari zaman itu ketika Fathu Mekah kan sudah menjadi muslim. Bahkan Mekah kalau kita lihat sudah menjadi negeri yang diharamkan orang-orang non-muslim masuk ke dalamnya. Tapi apakah karakter Quraisy yang dulu pernah ada di kota Mekah kemudian tidak ada di kota lain? Justru kalau kita perhatikan banyak yang mengikuti dan menapaktilasi karakteristik musuh-musuh Allah seperti orang-orang Quraisy, walaupun dia bukan lagi orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Di belahan-belahan dunia ini pasti ada musuh-musuh Allah yang selalu melakukan sesuatu dengan keinginan untuk menghancurkan Islam. Ini yang kedua kategorinya. Yang ketiga adalah al-munafiqin minat thaqalain, ya. Jadi orang-orang yang munafik atau hipokrit dari kategori orang-orang yang ada ini. Ya, jadi artinya ada orang yang condong mukmin tapi kemudian dia munafik, atau condong dia kepada orang-orang kafir dan dia berusaha munafik. Jadi artinya kalau orang tampang casingnya mukmin tapi perilakunya kafir dalam hati dan perbuatannya, itu berarti dia yang ditampilkan keimanannya. Tapi ada orang kafir tapi pura-pura baik sehingga seakan-akan dia seperti muslim, nah itu berarti kemunafikan juga. Minat thaqalain, dari 2 sisi manusia. Jadi yang dikupas di dalam surat Al-Waqiah menurut Imam Al-Biqai adalah menjelaskan tentang 3 kategori manusia. Yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang. Yang kedua adalah musuh-musuh Allah yang senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga adalah orang-orang munafik yang dia bisa timbul dari mana saja. Artinya bisa dari orang-orang baik tampil kemunafikannya atau sebaliknya. Karena disebutkan di sini minat thaqalain, dan ini dalam kitab beliau yang bernama Nazmud Durar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendapat ulama berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas hari ini, yaitu surat Al-Waqiah. Beliau mengatakan, namanya Ibnu Ashur, kitab tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir li Ibnu Ashur. Beliau ini sebenarnya ulama reformis untuk di negara Tunis. Ya, jadi beliau ini termasuk reformis yang masuk dari sisi tafsir. Walaupun sebenarnya beliau itu mereformis dari sisi pemikiran Islam. Ya, jelas sesuatu yang dikembangkan di dalam Islam itu pasti ada hambatannya, ya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama itu kadang-kadang ada buntu di akhir.
hilang ya, tentunya dia berdakwah tiba-tiba dijebloskan penjara gitu ya. Itu sesuatu yang biasa terjadi dalam fenomena umat Islam karena dalam perjuangannya butuh pengorbanan. Dan Ibnu Asyur termasuk ulama yang memiliki harismatik di daerah Tunis ya, di negeri Tunis. Walaupun sekarang Tunis kalau kita lihat sudah kelihatannya lumayan sekuler ya, artinya sudah semakin modern, tapi dulu pernah punya ulama ya, itu di Az-Zaituniyah ya, di sebuah universitas di Tunis ya, dan ini salah satu tokohnya dan salah satu pendiri dari kampus-kampus besar Islam yang ada di sana. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan bahwa surat Al-Waqi'ah itu adalah at-tadhkiru biyaumil qiyamah wa tahqiqu wuqu'ih. Bahwa surat Al-Waqi'ah ini adalah surat yang memiliki tujuan untuk mengingatkan kepada kita tentang makna hakikat hari kiamat. Jadi kalau kita baca surat Al-Waqi'ah tapi kita tidak paham tentang kiamat, berarti kita tidak mendalami dan menghayati surat tersebut. Karena surat itu secara garis besar bicara tentang fenomena terjadinya hari kiamat. Makanya kalimatnya idza waqa'atil waqi'ah. Jadi sebenarnya hari kiamatnya belum terjadi, tapi kalimatnya itu kalimat yang seakan-akan sudah terjadi dan pasti terjadi. Ya, tujuannya adalah untuk menenangkan kita. Kita ini mohon maaf hidup di dunia ini kan ujiannya berat. Dan kenapa pakai kalimat idza waqa'atil waqi'ah? Ulama ada yang mengatakan li taqarrubi zamanihi. Itu disebabkan karena kiamat itu sudah dekat. Jadi walaupun ini Quran surat ini turun 1400 tahun yang lalu, itu tetap kiamat itu sudah dekat. Perbandingannya dengan hari kiamat yang apabila dia terjadi maka dia sifatnya permanently dan dia never lasting, tidak pernah berhenti sama sekali. Nah ini yang kemudian harus jadi bandingan. Ya kalau bandingannya dengan orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal, ya mungkin kiamat kayaknya masih jauh. Ya kalau kita lihat umur Fir'aun 300 tahun ya tentunya. Tapi kan itu sudah lewat dan dia sudah selesai urusan. Ya, tapi kalau kita lihat perbandingan bahwa hari kiamat itu hari di mana Allah saat itu menghidupkan kita kembali dan Allah akan melanggengkan apapun yang sudah kita lakukan pada fakta-fakta kehidupan kita di dunia, dan Allah akan memberikan kepada kita fakta-fakta kehidupan akhirat berdasarkan fakta kehidupan duniawi kita. Jadi kalau sahabat Nabi saat itu disiksa, diintimidasi, tetap sabar dengan keislamannya, keikhlasannya. Faktanya dia menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Faktanya dia berjuang untuk mencari ridha Allah. Faktanya dia begitu tulus menjalani setiap perjalanan hidupnya. Fakta-fakta inilah yang kemudian nanti ketika waqiah hari itu terjadi, Allah tampakkan bahwa fakta dari perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Nah yang jadi masalahnya adalah bahwa banyak manusia yang tidak lagi yakin tentang hari kiamat. Maka surat Al-Waqi'ah ini mengingatkan kita tentang hari itu. At-tadhkir biyaumil qiyamah. Kemudian wa tahqiqu wuqu'ah. Dan surat ini menurut Ibnu Asyur juga menegaskan dan menjelaskan tentang kejadiannya yang sangat nyata dan sangat real dalam informasi dalam surat Al-Waqi'ah. Jadi surat Al-Waqi'ah memiliki informasi real apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang ada. Itu menurut ulama yang bernama Ibnu Asyur. Kemudian yang keempat, ulama yang bernama Abdullah Sahhatah. Apa yang beliau katakan berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah? Beliau mengatakan, qala tasifu ahdaful qiyam. Surat Al-Waqi'ah ini memberikan penjelasan tentang sifat daripada tujuan terjadinya kiamat oleh Allah. Jadi Allah menjadikan dunia ini berkiamat
itu ada tujuannya. Untuk apa Allah jadikan dunia ini berakhir dan kiamat terjadi? Itu disebut dalam surat Al-Waqiah. Barangkali ada di antara kita yang bertanya, kenapa harus ada hari kiamat? Ya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat? Maka surat ini menjawab tentang tujuan Allah menjadikan kiamat itu terjadi. Wa masyahidil akhir. Dan surat ini menampakkan tentang bagaimana fenomena kehidupan di akhir. Jadi kalau kita pengen tahu kehidupan di akhirat itu seperti apa, lihat surat Al-Waqiah. Kemudian wa tu'akkid wuqu'ul 'adzab lil mukadzibin, dan sebagai penegasan, yang ketiga, sebagai penegasan akan terjadinya sebuah pengazaban yang pasti bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jadi di situ surat ini menegasikan bahwa siapapun yang mendustakan ajaran Allah maka pasti dia akan diazab. Ya, jadi kalau ada orang selama ini ingkar kepada Allah, kemudian dia bilang, mana ayat Al-Quran yang akan mengazab saya, yang menjelaskan tentang bahwa saya kalau mendustakan agama Allah, kalau saya tidak melaksanakan agama Allah, ya mana buktinya saya akan diazab? Jawabannya ada dalam surat Al-Waqiah. Kalau kita baca terus kemudian kita tidak temukan, berarti tafsiran kita kurang mendalam, karena di dalamnya ada informasi itu. Kemudian yang keempat, wa wuqu'un na'im lil mu'minin, menurut Abdullah Sahadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegasikan di dalam surat Al-Waqiah ini tentang fakta kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita lihat kenikmatan yang Allah berikan ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 pendapat para ulama yang beliau mentadabburi suratul Waqiah, dan beliau memberikan kesimpulan kepada kita. Dan surat-surat yang kita, surat Al-Waqiah yang kita baca ini dengan berbagai macam pendapat ulama, ternyata kalau kita kumpulkan itu sangat banyak sekali apa yang terkandung di dalam surat Al-Waqiah. Karena informasi dari Masyruq Ibnul Ajda dan Al-Imam Al-Biqai dengan Imam Ibnu Ashur dengan Abdullah Sahadah itu ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi dalam hal ini penekanannya semua rata-rata menuju kepada akhirat. Maka kalau kita lihat secara garis besar, ya, suratul Waqiah itu pertama bicara tentang hari kiamat, yang kedua tentang kategorisasi golongan-golongan manusia. Jadi yang menjadi permasalahannya adalah kita ini termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan apa, dan kemudian golongan yang disebutkan itu pasti akan Allah berikan fakta bahwa dia akan menikmati surga atau merasakan azab di akhirat. Contoh sederhananya begini, kalau ada orang berbuat kemaksiatan hari ini, kemudian dari perbuatan yang dilakukan Allah sudah menentukan hamba ini yang melakukan ini di hari ini, ketentuannya dia akan berada di kerak api neraka, fi qa'ri jahannam. Dia akan berada di jahannam. Allah mengatakan bahwa orang ini berada di kerak api neraka berdasarkan fakta perbuatan. Maka kalau dia tidak pernah bertaubat kepada Allah, tidak pernah memperbaikinya, maka apa yang dia lakukan hari ini itu nanti fakta real akan dia berada di dalam kerak api neraka tersebut. Tapi kalau seandainya orang itu ahlul jannah, orang ini nanti akan mendapatkan surga berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Kemudian dia tidak meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, maka secara waqiah dia akan mengalami hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu. Jadi sebenarnya hari-hari kita ini
itu berusaha menampilkan kepada kita tentang fakta yang akan terjadi. Maka kadang-kadang mungkin kita ahlul jannah, kadang-kadang ahlul nar, kadang-kadang ahlul jannah. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu kadang-kadang mengarahkan kita menjadi calon penghuni surga, tapi terkadang juga menjadi calon penghuni neraka. Ya, walaupun kemudian pada akhirnya Allah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita husnul khatimah, maka apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan apa yang kita sudah niatkan di dalam hati kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, suratul waqi'ah ismuhu tauqifi. Surat waqi'ah ini namanya itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu nama yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk memberikan nama surat ini. Ya, jadi bukan dalam hal ini ide Nabi Muhammad, bukan ide para sahabat, tapi nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian namanya suratul waqi'ah? Liftitahi hadhihi surah, disebabkan karena kalimat waqi'ah itu menjadi salah satu pembuka daripada nama surat ini. Ya, jadi ada yang dilihat penamaan itu dari kandungannya, ada yang dilihat dari penyebutan lafaznya, ada juga dari yang paling banyak, contohnya hurufnya. Contohnya surat Nun, biasanya nunnya paling banyak. Surat Qaf, qafnya paling banyak. Itu berdasarkan dengan adadul. Kalau ini berdasarkan lafaznya. Ya, ada contohnya nama surat yang antara namanya dengan kalimatnya tidak ada sama sekali. Contohnya suratul Ikhlas. Cari dalam surat Al-Ikhlas kata ikhlas. Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata ikhlasnya, karena penamaan itu berdasarkan dari kandungan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4, maknanya ikhlas karena Allah, atau ikhlas untuk mengenal Allah dengan murni. Sehingga ada yang berdasarkan kalimat, ada yang berdasarkan awal surat, ada juga yang berdasarkan huruf-huruf yang ada. Itu salah satunya. Nah, ini termasuk yang tauqifi, yang sumbernya dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kalau kita lihat suratul waqi'ah ini adalah surat yang bisa menenteramkan hati dan jiwa seseorang. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan kesulitan hidup, kita hadapi dengan cara apa yang diajarkan oleh Allah, maka kesulitan hidup itu tidak akan menjadi masalah karena hitungannya akhirat kita yang terbaik. Contoh, kita tidak punya uang, kita sakit. Bagaimana caranya agar kita bisa tidak menderita karena ketidakpunyauangan kita dan kesakitan kita? Kita hadapi dengan sabar, dan sabar itu yang akan mengantarkan kepada kita tentang pemahaman di balik dari kesabaran itu ada nikmat yang sangat besar yang akan Allah berikan. Maka penderitaan kita itu akan berubah energinya menjadi sebuah hal yang positif. Kenapa? Karena kalau kita hidup semuanya tenang, damai, tidak ada masalah, sedangkan di hati kita tidak ada kesabaran, lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan segala kesulitan? Ya, contohnya seperti sabar. Lalu kita mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang sabar. Lalu kita tidak melatih diri kita menjadi orang yang sabar, kita tidak pernah merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Jadi memang harus kita lewati. Ujian-ujian yang Allah berikan itu adalah ujian-ujian yang menjadikan kita itu mendapatkan kesempatan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang menjadi masalahnya adalah bahwa ketika kita tidak pernah belajar ilmu sabar dan kemudian kita harus bersabar, maka kita tidak bisa
dan tidak menggunakan kata sabar di dalam kehidupan kita, akhirnya kemudian itu bisa mendatangkan azab. Contoh di bulan Ramadan, Allah melarang kita untuk makan, minum, bermaksiat. Ketika kita meninggalkannya, kita butuh kendaraan sabar. Tapi ketika kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita tidak punya kendaraan itu. Ketika kita tidak punya kendaraan itu, dari jalur mana kita bisa mendapatkan ridho dari Allah? Mungkin ada jalur yang lain, tapi jalur yang bagus justru kadang-kadang tidak terpakai, dan itu sangat disayangkan. Karena faktanya kehidupan itu harus kita jalani pahit. Faktanya kehidupan itu harus kita jalani dengan penuh penderitaan. Tapi cara untuk menghadapinya ketika tidak punya kendaraan sabar, maka dia menghadapinya dengan cara-cara orang-orang yang berputus asa. Orang kelamaan miskin, akhirnya dia mikir, mulai besok saya menjadi pencuri saja. Saya tidak sabar menjadi orang miskin. Saya sakit, mulai besok saya tidak lagi mau berobat dan sebagainya. Saya mau bunuh diri sebagai bentuk penghentian dari berbagai macam penyakit. Itu kan artinya kesempatan dia untuk mendapatkan hal yang besar dan bagus di akhirat, ternyata dia pakai untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu kan sama seperti orang kafir yang hidup sekarang. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah, harta macam-macam, bukan dipakai untuk beribadah kepada Allah, tapi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Ini gambarannya tentang suratul Waqiah. Jadi mari kita lihat kenapa. Karena efek dari pemahaman surat Al-Waqiah yang komprehensif, yang utuh ini menjadikan kita tidak akan pernah menderita di dalam kehidupan ini dan tidak punya rasa menjadi orang yang fakir di dunia ini. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa siapapun yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang fakir selamanya. Ya, jadi para ulama ini mengambil pemahaman ini dari kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang selama ini memfasilitasi kebutuhan Nabi. Jadi Nabi mau pakai ontanya, Nabi mau pakai kudanya, itu yang mengurusnya adalah Abdullah bin ibnu Mas'ud. Sendal Nabi itu yang menyiapkan. Jadi yang internalnya itu, ya, jadi ada Malik ya bin Anas ya, Anas bin Malik ya, artinya pembantu Nabi yang internal. Nah, yang khidmah kepada Nabi secara eksternal itu Abdullah bin ibnu Mas'ud. Ya, jadi kalau kata Nabi, sebentar lagi saya mau berangkat ke sana, disiapkan oleh. Nah, suatu saat Abdullah ibnu Mas'ud itu sakit keras. Ini sudah Rasulullah sudah wafat ya pada zaman Umar itu. Ya, pada zaman Utsman ya. Jadi sudah di penghujung hidupnya itu pada zaman Utsman. Kemudian setelah Abdullah bin ibnu Mas'ud ini hampir meninggalkan dunia ini, beliau berpikir tentang akhirat. Jadi dia berpikir bagaimana akhirat saya, bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Yang diungkapkan itu saja. Padahal hidupnya dalam kondisi miskin atau berkekurangan atau sederhana. Jadi sahabat hidup sederhana menjelang meninggal dunia, yang dibicarain akhirat terus. Kemudian datanglah sahabat, ya Ibnu Mas'ud, apa yang kau lakukan? Ya, kenapa kau selalu ingat tentang akhirat? Kau ingat tentang bagaimana kehidupan setelah kematian? Bagaimana dengan anak-anakmu ini? Bagaimana dengan kehidupan mereka yang saat ini kehidupannya sangat sederhana sekali? Kata Abdullah bin ibnu Mas'ud, aku pernah mendengar Nabi berkata kepadaku tentang orang yang membaca surat Al-Waqiah, maka hidupnya tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena itu aku dapatkan dari Nabi dan sudah aku ajarkan kepada anak-anakku, maka aku tidak memperhatikan tentang kefakirannya lagi.
yang aku pikirkan adalah bagaimana kehidupan mereka bahagia di akhirat nanti. Jadi doktrin yang ada dalam surat Al-Waqiah yang menatap masa depan akhirat itu sedemikian jelas sehingga tidak ada lagi orang yang harus merasa dirinya menjadi orang yang fakir. Kenapa? Karena tidak akan disibukkan dengan urusan duniawi. Kita ini kan kalau melihat orang fakir itu kan mungkin ada dua kategori ya. Ada orang yang sebenarnya tidak fakir tapi dia berpikir bahwa dia fakir. Ya mohon maaf, fakir itu di bawah miskin ya. Ya, jadi kan kalau hadis ataupun riwayat itu kan mengatakan ya orang yang membaca surat Al-Waqiah maka dia tidak akan fakir selamanya. Ya, itu adalah pernyataan Abdullah bin Ibnu Mas'ud ketika beliau mau meninggal dunia. Beliau cerita dulu Nabi pernah ngomong seperti itu kepada saya. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kenapa Rasulullah sampai bicara tentang hal yang demikian? Karena kalau kita lihat ini kan spiritnya ketika mereka terintimidasi dengan datangnya surat ini mereka menjadi tenang. Karena apa? Karena mungkin mereka fakir di dunia, tapi mereka merasa bahwa mereka bukanlah orang fakir karena sesungguhnya mereka akan menjadi orang yang mulia dan kaya raya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kayak kita nih mohon maaf ya, hidup kita pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Ini ilustrasi aja. Kemudian kita dapat informasi bahwa ternyata orang tua kita itu meninggalkan tanah 2 hektar di tengah kota Jakarta, khususnya di daerah Kuningan, yang 1 meternya harganya 60 juta sampai 100 juta. Maka dalam benak dia, kalau 2 hektar kali 60 juta berapa kira-kira, kan gitu contohnya ya. Tapi disampaikan tanahnya belum laku, lagi proses penjualan. Kalau laku, maka kamu punya uang ratusan miliar. Dia ini lagi fakir, tapi karena dia punya pikiran seperti itu, barangkali dia langsung bangkit. Dia langsung berusaha katakan, saya ini sebenarnya orang kaya, tapi sekarang saya masih fakir. Tapi jiwanya dia tidak fakir lagi, karena dia merasa bahwa dia punya kekayaan. Padahal itu belum tentu. Bisa saja terjadi transaksi hari ini, besoknya meninggal dunia. Ya, itu kan mertua saya begitu. Ya, jadi mertua saya mewakafkan tanah ke saya. Ya, 2 tahun kemudian sakit. 7 tahun kemudian didirikanlah sutet di depan, di atas pesantren saya, di atas masjid lagi. Ya, saya waktu itu sudah dapat informasi jauh-jauh, ternyata saya yang kena. Daerah Ungaran nanti tuh sampai ke daerah Pemalang akan ada pemancar daya listrik baru dengan kekuatan sekian. Ya, saya pikir itu cuma bahasa yang akan terjadi mungkin dari Ungaran sampai ke Batang itu dengan melintasi jalan yang tidak pernah saya lihat. Ternyata di atas rumah saya itu bangunan itu. Ya, waktu itu saya protes tapi terlambat. Karena yang saya protes masjidnya, ya, akhirnya dia kasih kompensasi. Nah, pada saat itu kemudian kompensasinya harus ditandatangani oleh yang bersangkutan karena nama surat itu belum diwakafkan, jadi masih nama asli. Jadi sudah diwakafkan, dikasih suratnya tapi belum dialihkan menjadi tanah wakaf. Nah, akhirnya sore itu datanglah dari BRI ke rumah saya. Ya, kata bapak saya yang sakit stroke ya sudah 7 tahun itu, ya dia bilang, kenapa saya yang tanda tangan, karena udah punya mantu saya sudah wakafkan. Nah, ini suratnya berdasarkan Pak. Tanda tanganlah sorenya dia. Malamnya meninggal dunia kan gitu. Jadi dia itu sudah mewakafkan tanahnya, mewakafkan juga uang yang ditandatanganinya kan gitu. Ya, jadi karena saya berpikir ya jalan hidup itu kadang-kadang begitu. Ya, dia yang tanda tangan, besok kita cairin, sudah pakai surat waris, padahal ada tanda tangannya kan gitu. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa bisa saja kita ini termasuk orang yang dalam hidup dunia ada berada dalam angan-angan saja. Tapi kalau untuk bicara kenikmatan akhirat itu bukan angan-angan, itu fakta.
Jadi kalau orang-orang beriman ini berharap dia menjadi penghuni surga, menikmati minuman-minuman surga, berada di atas dipan-dipan yang tinggi, kemudian memakan buah-buahan yang begitu nikmatnya, itu bukan khayaliyah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka itu adalah fakta yang tertunda, karena itu akan didapatkan setelah fakta dunia ini berkata. Kalau kita banyak bersedekah, mungkin kita sendiri juga tidak banyak menghitung, tidak tahu efeknya dan sebagainya. Tapi bahwa fakta nama kita ditulis di dalam pintu surga itu nyata. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita sebetulnya fakir itu bisa saja masuk ke dalam benak. Ya, dia orangnya kaya tapi merasa fakir, kan bisa saja. Ya, jadi kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, contohnya dulu ya ada BLT, ya ngambil BLT pakai HP-nya iPhone, terus kemudian pakai motornya motor Ninja contohnya, tapi ngambil BLT, itu kan barangkali dalam dirinya saya itu masih berhak untuk mendapatkan itu kan gitu. Tapi ada orang-orang yang miskin, yang memang nggak punya, tidak punya kerjaan, ketika ditanyakan ada BLT dia nggak tertarik, dia pikir saya kan udah kaya, masih sehat, masih banyak yang saya nikmati, cucu-cucu saya lagi lucu-lucunya, perasaan saya walaupun makan sehari 15.000 tapi sudah cukup. Akhirnya dia tidak ngambil, karena ini berkaitan dengan mindset. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Allah, mindset kalian itu orang-orang hebat, orang kaya, orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Nah, surat Al-Waqiah inilah yang kemudian menjadi posternya bahwa kita itu adalah orang-orang yang mulia, kita itu orang-orang hebat. Ya, walaupun dalam kondisi terintimidasi dan sebagainya. Ya, nah yang menjadi masalahnya adalah pemahaman kita tentang surat Al-Waqiah ini yang terkadang tidak mampu kita pahami, sehingga kita menjadi orang yang seakan-akan di dunia ini fakir dan miskin, padahal kita itu akan menjadi orang yang sangat kaya raya dan kekayaannya itu tidak mampu dibayangkan sama sekali karena begitu hebat. Baik, itu dari sisi kandungannya, kandungan kenapa kita itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah, karena surat ini menghancurkan kefakiran, dalam artian tidak lagi merasa hidup itu perlu menderita, merasa menderita dan sebagainya, karena janji Allah sangat nyata. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana surat ini secara garis besar membahas apa saja. Ya. Kalau kita lihat jumlah ayatnya ini kan sitan wa tis'in, 96 ayat surat Al-Waqiah. Dari 96 itu kalau kita perhatikan di sini kita temukan ada 4 poin besar yang ada dalam 96 itu. Poin yang pertama, ardu ba'du ahwali yaumal qiyamah wa anna an-nas fiha ala thalathati ahnaf. Allah mencuplikan sebagian dari kondisi hari kiamat terkait dengan 3 golongan manusia. Jadi nanti kalau kita bayangkan ya, di akhirat itu di padang mahsyar itu kan manusia jumlahnya miliaran. Hari ini kita sudah 8 miliar 200 juta orang hari ini. 8 miliar 200 juta orang ini itu hidup dalam siklus 100 tahun terakhir ini. Nanti kita meninggal lagi itu masih 8 miliar lebih kan gitu. Berarti kan kalau kita lihat bahwa manusia itu kan berlapis-lapis itu. Ya, artinya jumlahnya itu miliar. Kalau sekarang 8 miliar, ya nanti mungkin 20 tahun lagi berapa miliar, karena ada yang lahir, ada yang meninggal kan. Nah, nanti ketika di padang mahsyar mereka terakumulasi semua di dalamnya, dan kemudian pada akhirnya Allah mengangkat manusia pada menjadikan manusia 3 kelompok. Nah, kalau kita membayangkan kita dipecahkan konsentrasi kita di padang mahsyar yang berada 300 tahun lebih itu nanti akan digiring menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama yang disebut dengan as-sabiqun.
Ya, kalau di dalam surat ini kan as-sabiqun as-sabiqun, ya, kelompok as-sabiqun itu adalah kelompok yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan yang akan didapatkannya. Ya, ini dalam surat Al-Waqi'ah dari ayat 10 sampai ayat 26 dideskripsikan kelompok as-sabiqun. Ya, jadi mereka ini diperlakukannya sudah minas sabiqin, diarahkannya malaikat-malaikat yang menggiringnya itu sudah kelihatan. As-sabiqun, kelompok yang pertama, kelompok yang dipastikan akan menikmati indahnya seluruh janji Allah tentang surga, dia nikmati. Itu as-sabiqun. Yang kedua, ada juga informasi tentang ashabul yamin. Ashabul yamin itu sebenarnya sama, berkaitan dengan orang-orang yang diarahkan ke arah kanan. Ya, kalau tadi itu kan lebih kepada orang-orang yang bisa masuk surga lebih pertama, mendapatkan syafaat, gitu. Itu as-sabiqun, orang-orang yang mendapatkan VVIP. Tapi ada juga ashabul yamin, orang-orang yang diarahkan ke kanan, di mana nanti akan dijelaskan di dalam kategori ashabul yamin ini bagaimana bentuk dari kenikmatan-kenikmatan itu. Minumannya, makanannya itu digambarkan di ashabul yamin. Kenapa tidak digambarkan di as-sabiqun? Karena as-sabiqun itu kebanyakan dari mereka mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Ya, mereka itu adalah pejuang-pejuang yang di depan, garda depan. Tidak harus as-sabiqun yang pernah meninggal bersama dengan Rasul. Orang sekarang juga bisa menjadi as-sabiqun selama klasifikasi perbuatannya itu seperti as-sabiqun. Ya, kalau yang kedua ashabul yamin itu dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27 sampai ayat 40. Nanti kita kan bahas satu ayat itu kan. Kemudian yang ketiga dari golongan manusia yang disebut dengan ashabus shimal adalah orang yang akan mendapatkan azab dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Jadi dia digiring ke sebelah kiri, nanti dipecah lagi berdasarkan dengan azabnya masing-masing. Ya, itu dijelaskan di dalam Suratul Waqi'ah ayat 41 sampai ayat 56. Ya, itulah gambaran yang pertama tentang ardu ba'du ahwali yaumil qiyamah. Cuplikan. Kan mohon maaf ya, kita membayangkan di hari kiamat itu kapan kita akan misah dengan orang kafir katanya. Nah, di dalam surat Al-Waqi'ah ini disebutkan. Jadi kalau di padang mahsyar itu ketemu, saling menyalahkan, saling menyerang dan sebagainya, macam-macam. Nah, nanti kemudian dipisah. Jadi kalau dia punya teman akrab kafir kepada Allah, maka disitulah say goodbye-nya. Ya, sudah, kalau kamu min ashabis shimal, ya silakan saja. Saya ashabul yamin. Jadi di sini pengelompokannya itu sangat jelas. Yang kedua, tadi saya katakan ada 4 ya dari garis besarnya. Yang kedua adalah iqamatul adillah ala haqiqati wuqu'il ba'thi wal hisabi wal jazaa'i yaumil qiyamah. Surat Al-Waqi'ah ini menegasikan tentang hakikat fakta yang terjadi ketika kebangkitan, ketika kita dihisab, dan ketika kita diberikan balasan atau reward oleh Allah pada hari kiamat. Jadi 3 hal itu yang akan diungkap, ya. Bagaimana kondisi dibangkitkan, bagaimana kondisi ketika dihisab, dan bagaimana kondisi ketika orang-orang yang berbuat kebaikan dibalas kebaikannya di saat itu. Ya. Kemudian yang ketiga, iqamatul adillah ala sidqil Qur'an wa ta'zimi sya'ni. Di dalam surat Al-Waqi'ah ini dijelaskan tentang bagaimana kebenaran Al-Quran dan keagungannya. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat ya, menegasikan tentang
jalan-jalan terakhir di antara tiga kelompok manusia itu akan seperti apa. Al-Masir itu tempat kembalinya. Jadi setiap tiga kelompok itu nanti kembalinya itu kemana, itu Allah jelaskan. Kalau ada orang yang begini ashabul yamin, nanti kembalinya akan ke sini dengan tenang, dengan damai, dengan aman. Ya. Kemudian ashabul shimal, ya, dia dalam kondisi panas, dalam kondisi takut, dalam kondisi meriang. Kemudian dibayang-bayangi dengan neraka jahim, dibayang-bayangi dengan minuman-minuman yang airnya sampai mendidih. Itu tampilannya. Jadi Masir, tempat mereka kemudian kembali, itu sudah akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penghujung dari surat Al-Waqiah. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat 88 ya sampai ayat 88 itu, ya, kalau kita lihat banyak manusia yang kemudian menyadari bahwa kehidupannya itu sudah digambarkan oleh Allah antara fakta dunia dengan fakta akhirat itu akan betul-betul terjadi dan akan betul-betul terwujud. Maka orang-orang yang beriman optimis dengan keimanannya, dia akan mendapatkan wujud dari kenikmatan surga Allah. Bagi orang-orang yang kafir, dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang beriman, maka nanti faktanya dia akan diazab oleh Allah karena sikapnya yang sudah memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah dari suratul Waqiah. Nanti untuk lebih detailnya kita akan membahas ayat per ayat, karena ini hanya sebagai prolog agar kita sudah memiliki gambaran. Saya pengen tahu tentang apa yang Allah sampaikan di dalamnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hamdi Utsman atas pemotret materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Sebelum itu kami ingin menyampaikan insyaallah untuk durasi waktu kami berikan kesempatan durasi jawab sampai jam 6:20 kurang lebih Ustaz. Jadi oleh karena itu kita berikan dua kesempatan untuk para jemaah. Pertama Pak Wis, ada mikrofon. Pak Wis itu tuh, Pak Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita itu nanti di akhirat ada fakta-fakta yang akan dikemukakan dengan catatan amal dan catatan keburukan kita selama di dunia, yang apa yang kita lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah semua catatan buruk kita itu akan ditampakkan nanti? Kemudian ada nggak solusinya supaya kita bisa meminta untuk catatan buruk kita itu dihapuskan? Jadi mungkin catatan baiknya saja yang akan dikeluarkan gitu. Ada nggak solusi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi. Ada yang bertanya dari jemaah sekalian? Baik, Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Pak Ustaz. wabarakatuh. Tadi saya menyimak bahwa ada satu di dalam surat Waqiah itu mengatakan ada satu golongan orang-orang yang mungkin selama ini bisa menimbulkan satu perpecahan dan sebagainya. Bagaimana satu dampak yang terjadi saat ini, justru ada beberapa pandangan tentang arah Muslim itu sendiri yang menyatakan kita harus menghargai masa-masa lalu, atau justru surat Waqiah ini kan sudah terjadi 1500 tahun atau berapa yang sudah terjadi, tapi nyatanya kan mereka berdasarkan satu, ini berdasarkan Nabi tidak mengajarkan dan semuanya, sehingga terdapat sebuah pertentangan. Tapi kalau kita lihat pada kehidupan Muslim zaman dulu ataupun itu, mereka begitu tenang, menikmati kekusukan dalam beribadah tanpa harus
taruhkan ini kalau cara wudhu begini, oh ini beda dan semua. Sehingga pendapat-pendapat ini bisa menggoyahkan orang, timbulnya satu pendapat perpecahan. Bagaimana saran Pak Ustadz kalau setiap manusia sebetulnya menguasai dua pandangan itu, tapi di satu sisi perbedaan sampai yaumil kiamat tidak mungkin terjadi. Bagaimana sekarang arahan daripada perbedaan yang sudah terjadi, padahal Al-Asr ayat 3 menyatakan bahwa cobalah kita bisa saling menasihati untuk berbuat satu kebaikan dan kesabaran. Intinya adalah menciptakan satu perdamaian, bukan satu perpecahan di dalam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana tentang mahwud dzunub, menghapus dosa-dosa yang ada di akhirat nanti. Jadi memang setiap orang itu akan ditampilkan ya dalam bentuk dimensi besar. Ya, dipanggil fulan bin fulan, kemudian ditampilkan perbuatan-perbuatannya di dunia. Jadi seperti dia nonton video perbuatannya di dunia. Waktunya, tempatnya, gerakan hati, suara hati itu semua ditampilkan. Jadi kalau ada orang berpura-pura baik tapi hatinya benci, itu tampil di situ semuanya ditampil. Ya, tentunya ada orang selamat ya atas jabatan Anda, dalam hatinya kalau seandainya ada kesempatan saya akan jatuhkan kamu ya. Itu semua ditampilkan dalam dimensi yang sedemikian rupa. Jadi saat itu manusia tidak bisa berbohong karena pikirannya dikeluarkan, hatinya dikeluarkan. Jadi antara gerakan dengan perkataan, pikiran dan hati itu tercover secara keseluruhan. Jadi hal ini itu ditampilkan untuk menjadikan hisab itu adil dan tidak ada protes. Tapi ada memang dosa-dosa yang kemudian dia tidak ditampilkan pada akhirnya ketika dia contohnya melakukan dari dosa tersebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kan taubat yang dibarengi dengan amal-amal kebaikan. Ya, dia berbanyak sedekah, dia banyak sholat, dia banyak zikir. Jadi bukan hanya taubat, tapi dia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu semakin besar kebaikan yang dilakukannya, semakin kemungkinan dia punya dosa-dosa itu sudah terhapus. Jadi filenya tetap ada, tapi tidak ditampilkan karena Allah sudah mengampuninya. Jadi kayak ada dosa-dosa yang kalau kita arsir itu 3 ya. Ada dosa yang kita tobatkan dan diterima tobatnya. Ada dosa yang kita tobatkan tapi kita tobatnya tidak serius, kemudian masih dianggap berdosa. Ada dosa yang sebenarnya itu harus ditobatkan, kita tidak tobatkan. Nah, ini kan kalau kita lihat 2 terakhir itu akan ditampilkan. Yang pertama itu Allah hapuskan. Karena apa? Karena Allah menampilkan rahmannya kepada orang tersebut. Ya, jadi kalau seandainya ada orang dulu mantan preman selama 40 tahun dengan berbagai macam kemaksiatannya, tapi dia punya umur 20 tahun dia ibadah zikir dengan berbagai macam kebaikannya, dan dia sudah menjadi orang yang taubat, betul-betul taubat, dan Allah menerima daripada dosa-dosa taubat-taubatnya, maka Allah akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Ya, jadi ini untuk orang-orang yang melakukan sebuah pertobatan dibarengi dengan berbagai macam amal soleh dan amal kebaikan. Ya, tapi kalau hanya sebatas taubat biasa, ya barangkali dia disampaikan bahwa ini adalah dosanya dan ini taubatnya diterima, gitu ya. Tapi hanya sebatas itu, karena dia tidak berusaha untuk menghapusnya dengan sedalam-dalamnya. Yaitu untuk bagaimana kita menghapuskan dari dosa-dosa, catatan dosa-dosa kita. Ya, makanya nanti di saat itu banyak orang yang punya air mata tuh kering, kemudian datang lagi, ya dia lihat amal solehnya, dia senang, tenang. Nggak lama dilihat dosanya lagi, dia nangis lagi, dia menyesali lagi, kemudian ditampilkan lagi amal solehnya. Ya, kan nanti konklusi akhirnya kan dihisab itu kan setelah dihitung, ternyata ditimbang kualitasnya tidak seperti yang dibayangkan. Itu yang menjadi sebuah kesedihan tersendiri. Makanya kalau kita lihat hisabnya itu seperti apa, itu juga disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ini. Tapi kalau ingin menghilangkan catatan-catatan, maka bukan hanya tobat, tapi barengi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya.
Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan manusia-manusia yang sifatnya ini seperti tadi yang disampaikan ya. Jadi memang itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena begini, orang-orang yang seperti ini itu bisa terjadi karena setidaknya ada 5 faktor dalam dirinya. Jadi orang itu kenapa menjadi munafik yang bisa menjadi perpecahan di antara umat Islam, menjadikan orang ini sedemikian rupa ya. Yang pertama yang menjadi penyebabnya adalah ya wasiqul qalbi, hati yang kotor. Jadi orang tuh kalau punya hati kotor itu bisa menyebabkan dia tidak bisa berbuat baik seutuhnya karena hatinya kotor. Ya, orang kalau hatinya kotor ya dia sudah tidak lagi bisa bercermin, dia sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran karena hati yang kotor. Yang kedua adalah su'ul fahmi. Dia punya pemahaman yang buruk. Dia memandang Islam dari perspektif dia saja. Dia tidak memandang Islam dari perspektif banyak orang, sehingga kadang-kadang dia berusaha bagaimana memaksakan perspektif yang dimilikinya sehingga dengan cara menyalahkan orang lain dan menganggap orang lain itu macam-macam dan sebagainya. Itu karena kesalahan atau buruknya cara berpikir atau pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah khata'u fil niyah, kesalahan dalam niat. Jadi kalau ada orang nuntut ilmu agama, niatnya ingin menjadi orang kaya, maka itu sudah salah. Ketika dia sudah menjadi orang alim tidak kaya, maka dia mulai protes. Ya Allah, saya itu sudah belajar ilmu agama, saya pengen jadi orang kaya, ternyata setelah saya belajar ilmu agama nggak kaya-kaya. Nah, itu dia sudah memiliki sedemikian rupa cara berpikir yang tidak tulus dan sebagainya. Kemudian yang keempat, karena ada hubbud dunia, terlalu cintanya terhadap dunia, itu yang menyebabkan lahirlah manusia-manusia hipokrat atau kalau kita sebut sebagai ulama usu, ulama-ulama yang buruk, karena mungkin cintanya terlalu besar terhadap dunia sehingga dia lebih mementingkan dunianya dibandingkan dengan ilmu yang dikuasainya. Nah, yang terakhir di antara yang menyebabkan itu terjadi adalah su'us suhbah, pergaulan dan persahabatan yang buruk. Jadi kalau orang baik kemudian bergaul dengan orang-orang buruk, terkontaminasi, akhirnya dia menyampaikan sesuatu yang buruk itu dan salah, tapi dia merasa bahwa dia dalam kebenaran, sehingga apa yang diungkapkan itu bisa menjadi kontroversi bagi orang lain ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat beberapa karakteristik ini dimiliki oleh orang-orang Bani Israel ya, yang selalu melakukan sebuah kerusakan di muka bumi ini dengan melahirkan manusia-manusia hipokrat atau manusia-manusia yang munafik. Kalau mereka sengaja memang mendoktrinkannya gitu. Jadi santri-santri yang pintar-pintar disekolahkan di mana, kemudian di browsing ya, dicuci otaknya sehingga nanti pulang ke Indonesia dia menjadi orang yang menjadikan sumber adu domba di antara manusia. Ya, inilah salah satu pentingnya bagaimana kita menjaga kebersihan hati kita, kebersihan dan kebenaran niat kita ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Terima kasih. Baik, satu penanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan saja. Jawab sebagaimana yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan ada 3 kelompok manusia dalam Quran Surat Al-Waqiah. Itu yang pertama kelompok as-sabiqun, Ya. kelompok yang akan diberikan kenikmatan di surga, bahkan mendapatkan VVIP Ya. dan mendapatkan surga Firdaus. Kemudian Ustaz tadi menyebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti amalan-amalan seperti orang-orang terdahulu. Itu ya Ustaz. Yang yang diajarkan oleh Nabi itu. Diajarkan oleh Nabi. Terus pertanyaan saya pernah mendengar bahwasanya dulu itu ada orang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan hari kiamat katanya. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kamu siapkan?
Arab Baduy ini menjawab katanya, saya biasa-biasa saja katanya, sholat biasa, puasa biasa katanya. Tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, almar'u ma'aman ahbabta katanya. Seseorang itu akan bersama di hari kiamat dengan orang yang dicintainya gitu. Itu bagaimana kalau misalnya kita biasa-biasa saja amalannya gitu, tapi kita mencintai Rasulullah SAW. Apakah mungkin bisa juga atau beda pemahaman tentang hadis ini dengan berkaitan dengan as-sabiqun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya baik. Memang hadis ini cukup unik ya. Jadi orang Badui yang ada di sekeliling Mekah itu atau Madinah itu kan, itu memang taraf berpikirnya sederhana. Orang Badui ya. Kalau kita sebut tuh orang pedalaman, orang Badui, Badawiyun ya. Jadi orang-orang yang hidupnya itu sangat bergantung dengan alam di gurun Sahara dan sebagainya. Kebanyakan di antara mereka yang hidupnya hanya seperti mencari batu atau seperti menggembalakan domba dan sebagainya. Itu orang-orang Badui. Jauh kemana-mana hidupnya itu. Suatu saat dia datang kepada Nabi itu tadi yang disampaikan. Dia datang kepada Nabi dengan tanpa tahu adab dan sikap. Cuma dia tahu bahwa ini Nabi gitu. Ya, jadi kalau mau dibilang penampilannya, masa orang Badui itu nggak terlalu ini ya. Ya, kalau bahasa kita ujung-ujung nanya, ya Rasul, kapan hari kiamat? Ya, sahabat saat itu juga banyak yang mungkin kesel gitu, jadi dengan Rasul nggak sopan kan gitu. Tapi Rasulullah kan tenang ya, melihat paham tentang siapa yang ada di hadapannya, itu orang Badui. Ya, kata Rasulullah, jangan nanya tentang hari kiamat. Yang kamu sudah siapkan tentang hari kiamat itu apa? Ya. Akhirnya dia bilang kan itu tadi. Jawabannya, saya biasa-biasa aja. Saya sholat. Pokoknya semua biasa-biasa saja. Sebagaimana yang kau sudah ajarkan. Artinya materi tentang Islam itu kan sampai ke Badui juga, ke mereka-mereka. Dan mereka bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang Badui itu tipologi orang yang tidak neko-neko sebenarnya. Hidup di tengah gurun dengan segala keterbatasannya. Ya cuma hidup itu makan, minum, kemudian ibadah gitu aja. Tidak ada yang kemudian spesifik dan sebagainya. Ya. Kata Rasulullah, apa yang kamu sudah siapkan? Dia berpikir lama sebenarnya sebelum menjawab itu. Apa ya yang sudah aku siapkan? Ya paling sholat gitu kan. Tapi kan sholatnya juga sholat yang biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja. Dia nggak bicara tentang sholat sunnah, puasa sunnah, enggak. Dia bicara sholat, puasa. Gitu. Nah setelah lama dia berpikir, dia mulai mencari tahu apa yang ada dalam dirinya. Cuma yang menjadikan alasan dia berangkat dari tempatnya ingin bertemu dengan Nabi, itu adalah karena kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi. Jadi dia ungkapkan, ya Rasulullah, kalau masalah ibadah mah saya orangnya mah biasa-biasa saja. Tapi saya ini merasakan betapa saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kenapa saya datang ke tempat ini jauh-jauh? Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman, orang itu nanti bersama dengan orang yang dicintainya. Dan sampai di situ kan selesai kan. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Badui itu lagi. Orang yang mencintai Rasulullah pasti dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Jadi artinya bahwa hadis itu tidak berhenti hanya pada konotasi cinta, tapi bergerak dengan cinta. Setelah itu, ketika Nabi mengajar, pasti dia belajar. Karena dia mencintai Nabi. Ketika Nabi melakukan sesuatu, pasti dia lakukan sesuatu. Dengan kata lain, Nabi memberikan kata kunci. Kalau engkau ingin menjadikan orang itu berada dalam kebaikan, maka bukalah hatinya dengan cinta. Sehingga cintanya
akan memotivasi dia untuk berbuat kebaikan. Almarhum amanah. Jadi seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ada seorang laki-laki soleh, alim, baik. Dia mencintai seorang wanita yang bukan muslimah. Akhirnya dia memaksa nikah. Dia murtad, dia keluar. Kemudian dia menyatakan dirinya sehidup semati dengan wanita itu. Ya dia bersama dengan yang dicintainya itu. Ya, atau sebaliknya. Ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita muslimah, taat. Ya, dia bisa bersama dengan istrinya ke surganya Allah. Tapi sebenarnya konotasinya bukan hanya cinta itu sebenarnya. Tapi cinta dalam masalah keimanan. Jadi kan kaitannya dengan surga tadi kan, hari kiamat dan surga. Maka engkau berkaitan dengan surga dan nerakamu tergantung orang yang kau cintai dalam keimananmu. Nah, orang Badui ini dengan jujur mengatakan, aku nggak bisa apa-apa ya Rasulullah, tapi aku merasakan bahwa aku ini sangat mencintai engkau. Rasulullah, nah itu kuncinya, bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, jadi dari sini kita memang harus menanamkan rasa cinta kepada orang-orang yang ingin kita perbaiki. Ya, bangun rasa cinta dia kepada kita, tapi untuk perbaikan akhirat. Ya, barangkali seperti itu ya, kaitannya dengan apa yang kita pahami dari kisah orang Badui. Ini mohon maaf ya, kisah ini sebenarnya memang saya suka senyum sendiri kalau baca-baca itu. Karena membayangkan orang Badui yang Masya Allah. Saya teringat orang Badui yang satu lagi, yang dia datang, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga. Terus, tapi aku tidak mau engkau larang untuk berzina. Aku nggak mau engkau larang aku minum khamr. Bisakah aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, bisa. Dengan satu syarat katanya. Apa? Engkau nggak boleh bohong dengan saya. Kata, nggak boleh bohong dengan aku. Nah, kemudian setelah itu dia ya mau berbuat maksiat. Nanti kalau saya ditanya oleh Rasul kan saya nggak boleh bohong. Saya nggak jadi maksiat. Dia lagi mau melakukan kemaksiatan lagi, dia ingat kalau ketemu Rasul saya nggak boleh bohong. Saya akan mengatakan keburukan ini lagi. Akhirnya dia tidak pernah melakukan itu karena takut ditanya oleh Rasulullah. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat berhadapan dengan orang-orang Badui itu, Rasulullah sangat cerdas sekali. Bagaimana punya kunci-kunci, ya ini nggak boleh bohong, ini nggak bersama dengan orang yang kau cinta itu. Kalau kisah hadis-hadis tentang orang Badui itu menarik, karena apa? Karena Rasulullah menyederhanakan sebuah pemahaman agama berdasarkan dengan pemikiran mereka, tapi makna dan kandungannya sangat dalam. Ya, maka kita kadang-kadang mohon maaf ya, ingin mengajak orang menuju surganya Allah, tapi hati kita tidak punya cinta, ya, sehingga dia tidak punya cinta untuk mencintai kita. Pertanyaannya, orang Badui itu kenapa sampai mencintai Rasul? Padahal kan dia jauh. Karena dia merasakan ajaran-ajaran Rasul, apa yang disampaikan Rasul itu menyentuh hatinya. Sehingga kemudian dia mau datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Barangkali itu ya jawabannya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya jawaban tadi, berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan dalam setiap jalankan dakwahnya, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan tadi